Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi query berdasarkan soal yang ada di modul. Kita lihat dulu soalnya. Oke, di sini kita akan menggunakan soal tentang database transportasi. Kita akan membuat beberapa soal yang ada di situ, dimulai dari soal pertama, yaitu membuat query untuk menampilkan semua field dari kedua tabel yang kita miliki kecuali field yang kembar, hanya salah satu yang akan dipakai. Langkah pertama tentu saja kita buka dulu Microsoft Access dan database yang akan kita gunakan. Databasenya harus sudah memiliki dua buah tabel, yaitu penumpang dan tabel pesawat. Sini. Dan kedua tabel itu juga sudah direlasikan. Kita lihat di database tool seperti ini, sehingga siap kita gunakan untuk membuat query. Salah satu tips yang sebaiknya Anda ingat, jangan terlalu sering melupakan tabel-tabel atau relasi yang sedang terbuka ini. Jadi jangan biarkan tetap terbuka saat Anda mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi jika ini sudah tidak dipakai, kita close. Kemudian tabel juga tidak sedang kita pakai, kita close. Yang dimaksud tidak dipakai adalah sedang tidak diedit, ya. Kita close juga. Jadi dalam kondisi bersih kita mengerjakan hal yang lain. Untuk membuat query, kita mulai dari create query design. Maka akan muncul jendela show tabel. Karena soal pertama tadi akan menampilkan semua field dari kedua tabel tersebut, hanya field yang kembar yang diambil satu saja, maka kita pilih kedua-duanya masuk ke layar yang ada di belakang sini. Kita klik dua kali, kita klik dua kali, kita close. Sudah muncul. Kita expand ini lebarnya, ya. Cara memindahkannya, kita tarik saja satu persatu. Dan di sini Anda lihat ada field yang kembar, yaitu pilpes, dan pilpes yang kita pakai adalah pilpes dari penumpang yang akan digunakan untuk membaca data-data yang ada di pesawat. Oke, kita masukkan aja. Ada dua cara ya untuk memasukkannya. Kalau kita memasukkannya urut ke kanan, kita nggak perlu menarik seperti ini juga bisa. Cukup field yang akan kita letakkan di sebelah kanan ini, kita klik dua kali. Nah, seperti ini, langsung masuk. Oke, saya masukkan semua dulu. Saya geser biar terlihat. Jam, kursi, pilpes. Nah, jadi semua yang ada di penumpang sudah masuk. Bisa terlihat di sini bahwa field-fieldnya ada di atas, tabel sumbernya ada di bagian bawah. Ini keterangannya. Kemudian yang ada di sini kita masukkan kode. Pilpes jangan dimasukkan lagi, ya. Kita langsung ke kode. Kode jenis pesawat, fasilitas, harga tiket. Kita simpan terlebih dahulu. Ctrl S. Kita kasih nama query. Oke, saya ganti huruf kapital, ya. Semua sudah disimpan dengan query semua dan sudah masuk ke sini. Kita jalankan query tersebut dengan mengklik tombol run yang ada di atas ini. Jika tabelnya benar isinya, sambungannya atau relasinya juga benar, maka data pesawat akan terhubung dengan baik di sini berdasarkan kunci pilpesnya yang cocok. Oke, untuk kasus 1 sudah selesai. Sekarang saya tutup.
Kita lihat soalan kedua. Buatlah query dengan field berikut, jadi tidak semuanya, hanya nomor, tanggal, nama, alamat, JK, umur, tujuan, jenis pesawat. Oke, mohon maaf nanti tidak hafal juga ya. Oke, saya taruh di bawah saja. Oke, ini ya soalnya. Sedangkan yang ini juga saya potong layarnya. Kita bikin sesuai soal yang berikutnya. Create query design. Langkahnya sama seperti tadi. Kalau kelebihan bagaimana? Misalnya seperti ini atau seperti ini. Yang tidak pakai kita hapus. Caranya dengan diklik, tekan tombol delete di keyboard. Yang ini juga. Oke, sekarang kita masukkan yang pertama nomor, tanggal, nama, alamat, JK, umur, tujuan, jenis pesawat. Tapi di sini ada kata-kata data diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, pengurutan dalam bahasa Inggris disebut sort, itu ada di sini sort. Nah, di sini kita pilih tanggal. Jadi kita pilih ascending atau descending. Kalau kita pilih ascending berarti dari tanggal muda ke tanggal tua, sedangkan kalau descending dari tanggal tua menuju ke tanggal muda. Misalnya saya pilih descending, jadi tanggal yang sekarang menuju ke tanggal yang lalu. Anda bisa memakai yang ascending atau descending apapun itu. Kita simpan dulu dengan nama query urut tanggal. Kemudian kita run. Maka tanggal yang besar akan menuju ke tanggal yang kecil. Seperti ini hasilnya. Oke, untuk soal pengurutan selesai ya. Saya tutup. Kita lihat soal berikutnya. Buatlah query dengan field tersebut, tapi ada kriteria, yaitu jenis kelaminnya laki-laki. Kita create lagi. Query design. Kita masukkan. Kita masukkan lagi nih nomor, tanggal, nama, alamat, JK, umur, dan jenis pesawat. Kali ini ada kata-kata kriteria jenis kelaminnya laki-laki. Berarti kita arahkan ke kolom JK pada bagian kriteria. Karena JK isinya adalah L dan P, laki-laki dan perempuan, maka kita isi dengan tulisan petik 2 L petik 2 enter. Mohon maaf nanti kalau saya lupa ya. Saya simpan dulu Ctrl S dengan nama query pria. Oke. Kita jalankan. Nah, Anda lihat di sini hanya penumpang yang berjenis kelamin laki-laki saja yang muncul. Jika Anda mau bereksperimen misalnya diganti dengan huruf apa, P, misalnya perempuan P, maka akan muncul yang perempuan saja.
Jika diganti dengan huruf yang lain bagaimana? L atau J mungkin, ya tentu saja tidak akan muncul. Oke, itu untuk kriteria jenis kelamin tertentu. Saya tutup. Soal berikutnya, tampilkan field tersebut dengan kriteria umurnya lebih dari 20 tahun. Kita create lagi query design, kita masukkan lagi sama, kita masukkan nomor, tanggal, nama, alamat, JK, umur, tujuan, jenis pesawat. Oke, sudah semua kriterianya. Jadi kita tetap berada di baris kriteria, tapi kita ke arah umur di sini ya. Lebih dari 20 tahun, kita tinggal memasukkan tanda operator lebih besar 20. Angka tidak boleh diapi tanda petik ya. Enter. Anda apakah boleh menjalankan terlebih dahulu, run terlebih dahulu sebelum kita menyimpan? Boleh ya. Kita coba saja. Barangkali Anda ingin mengeditnya lagi nanti. Nah, Anda lihat nih, umur-umur yang lebih dari 20 akan muncul. Berarti nanti kalau ada seseorang yang umurnya pas 20 tidak akan masuk ke sini, karena ini lebih dari 20, bukan lebih besar sama dengan. Nah, kalau misalnya sudah sesuai harapan yang diinginkan tapi masih belum disimpan, Anda boleh di sini menyimpannya. Tapi jika masih ada perbaikan, Anda perlu masuk ke desain lagi. Oke, di sini ada di pojok sini ada view. Anda bisa pilih design view jika masih ada perubahan atau kembali ke layar desain. Kita save di sini aja, Ctrl S, kita kasih nama query umur lebih dari 20. Oke, sudah selesai ya yang tadi. Saya tutup. Kita lihat soalan yang lain. Nah, di sini ada 2 penyaringan ya. Yang kriterianya jenis kelaminnya laki-laki, atau Anda perlu ingat ini atau, bukan dan ya. Atau nanti ada bedanya ya antara atau dan ya. Dan simpan dengan nama ini. Kita bikin lagi, create query design, kita masukkan lagi, kita pilih yang pertama dulu, yaitu umur di sini kriterianya lebih besar dari 30. Karena di sini permintaannya adalah atau, Anda lihat di sini ada or ya. Dan di sini diminta yang lelaki saja, berarti kita klik di sini di bawah, jangan sejajar dengan yang tadi. Kalau sejajar seperti ini ya, itu artinya dan atau and, bukan or ya. Jadi or ada di bawahnya. Kita ketik aja L. Pertanyaannya kenapa tidak dikasih tanda petik ya? Nanti kalau kita enter otomatis sorry. Nah, harus begini ya. Oke, tapi lebih baik pakai aman ya. Tergantung aksesnya ya. Di tempat saya ternyata muncul fungsi ya. Kalau di 2007 tidak ya. Ini penyaringannya 2 ya. Jadi nanti kalau ada wanita yang umurnya itu lebih besar dari 30, dia akan muncul. Tapi kalau ada lelaki tapi umurnya masih di bawah ini juga muncul. Kita lihat dulu hasilnya. Oh, ternyata kebetulan lelaki semua. Tapi Anda lihat di sini ada lelaki yang
umurnya kurang dari 30, dia tetap muncul. Saya masuk ke desain lagi. Caranya yang praktis saya pakai ini aja, klik kanan, design view. Saya akan bereksperimen sedikit, ini saya mudahin sedikit, 20. Saya run lagi. Ini ya, run. Nah, di sini ada ya Siti Rohana. Dia umurnya lebih dari 20, maka dia masuk ke list ini. Karena dia masuk kategori atau. Tapi kalau kita terapkan dan, berarti harus terpenuhi dua-duanya. Ya laki-laki, ya umurnya segitu. Kita simpan dengan nama query lelaki lebih dari, saya modifikasi ya, 20. Oke, seperti ini ya. Kita tutup. Sekali lagi, mungkin agak rewel ya kita tutup melulu, tapi itu demi kebaikan. Karena tabel dalam kondisi terbuka kadang-kadang akan menimbulkan konflik. Kita ke soal berikutnya. Sebentar. Maaf ya, ini terlalu cepat saya. Kita langsung ke soal yang ini aja. Buatlah query untuk menampilkan penumpang yang memiliki nama depan berawalan A. Kalau di sini terlihat ya. Oke, sebentar, mohon maaf, saya naikkan dulu. Nanti di sini ada tulisan like bintang, like A bintang. Ya. Jadi memang begitu untuk kriterianya. Maaf, saya salah klik ya. Query design, kita masuk lagi. Anda cukup mengetik A bintang, enter, akan muncul like. Kita jalankan dulu aja. Ternyata hanya ada Antonio dan Ana Ayunda saja. Jadi tanda bintang artinya dan seterusnya. Oke, kita simpan dulu. Query nama depan A. Soal berikutnya kita lihat dulu, saya pilih dulu soalnya ya. Nah, nomor 9 sini. Buatlah query untuk menampilkan data penumpang dengan kotak tujuan yang dikehendaki. Jadi kita menginput kota yang diinginkan. Misalnya ada orang bertanya, siapa aja yang pergi ke Denpasar? Berarti kita harus menginput Denpasar. Kalau ada yang tanya yang ke Ambon, kita ketik Ambon, seperti itu. Oke. Kita coba lagi, create query design. Kita masukkan lagi. Ini prosesnya berulang-ulang ya, jadi saya kira sudah hafal jadinya. Kita menuju ke arah tujuan. Sini kriterianya. Jika ingin kita lebih komunikatif, ya, di sini bisa ya. Anda lihat di screenshot di sini. Di sini tertulis
masukkan tujuan diapit tanda kurung siku ya. Jadi kita tulis seperti ini, kurung siku, masukkan tujuan, kurung siku tutup, enter. Kita coba sekarang desain, run, kita masukkan misalnya Jakarta, maka yang tampil hanya Jakarta lagi. Nah, kalau sudah disaring terus mau diulang lagi pencariannya, Anda bisa menggunakan refresh ya. Nah, akan muncul lagi di sini. Misalnya saya masukkan Surabaya. Kita refresh lagi. Saya masukkan misalnya Ambon. Kosong ya, karena memang tidak ada. Tidak selalu ada data yang dicari. Ya, kita simpan. Kita simpan dengan nama query kota tujuan. Oke, untuk kali ini hanya beberapa soalan aja. Yang lainnya silakan Anda coba sendiri sesuai yang ada di buku. Banyak soal di situ. Minggu depan masih query, saya akan coba tentang rumus, cara menulisnya, mengatasi kesalahannya juga. Oke, untuk kali ini terima kasih untuk kehadirannya. Kalau ada yang kurang-kurang bisa ditanyakan di kelas. Jika video ini terlalu cepat ngomongnya, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.